Cerita yang bakal gue bawain kali ini mungkin bisa dibilang berkaitan sama mitos atau kepercayaan di salah satu gunung di Jawa Timur. Buat nama gunungnya, jujur gue tuh gak dapet clue apa-apa dari si yang ngirim cerita ini. Dia cuma bilang kalau gunung ini pada saat itu ya bisa dibilang masih tergolong underrated atau sepi dari pendaki. Ini cerita kiriman dari Dwi, mahasiswa di salah satu kampus swasta di Jawa Timur tahun 2012 lalu. Nah, karena dia tuh hobinya naik gunung, jadinya Dwi ini join lah sama UKM Mapala di kampusnya dia. Dan saking senengnya naik gunung, ada kali tiap 2 minggu sekali pasti mereka ngabisin weekendnya buat naik gunung. Sampai ada satu weekend, pas banget hari Jumat, Dwi ini tuh ngide lah buat ngedaki salah satu gunung. Tapi yang bisa dibilang gak rame pendaki, biar bisa lebih nyantai lah sambil istirahat. Pas coba dicari-cari, nemu tuh salah satu gunung di pinggiran Jawa Timur. Intinya balik lagi, karena gunung ini pada saat itu masih sepi, jadi secara jalur ataupun fasilitas emang gak sebagus gunung-gunung lainnya. Bahkan sistem pos pendakian aja pada saat itu belum ada. Jadi warga di sana cuma sistem ngafalin beberapa titik ke arah puncak aja. Dwi di sini berangkat berlima, ada dia, terus kita samarinnya temennya namanya Debbie, Boni, sama Tias. Jadi 2 orang laki-laki sama 2 perempuan ya. Pokoknya mereka ini sampai di desa kaki gunung tuh sekitar sore gitu. Pas nyampe di desa, jujur warga-warga sekitar tuh kaget. Karena kok ada orang yang pengen naik gunung ini. Karena selama ini tuh belum ada yang pernah ke situ. Dan pas tahu info barusan, Dwi sama teman-temannya jadi tambah semangat ngedaki. Soalnya kalau misalnya beneran, ya berarti bisa dibilang mereka jadi salah satu pendaki pertama di gunung itu. Yeah. Awalnya sebenarnya sama salah satu warga desa, sebut aja namanya Pak Is, itu tuh udah diwanti-wanti dan disuruh balik aja lah semuanya. Soalnya katanya medannya tuh curam sama bahaya. Tapi ya mereka batu aja, mikirnya sih udah jauh-jauh sampai situ, masa harus pulang lagi. Capek lah kalau kayak gitu. Akhirnya ya udah dibolehin nih sama si Pak Is. Tapi dengan berbagai syarat yang kedengaran ini asing buat mereka. Pertama, mereka harus ditemenin sama warga lokal di situ buat jadi penunjuk jalan di depan. Terus kedua, katanya secara urutan barisan tuh nggak boleh ganti-ganti atau ketukar-tukar gitu. Aneh banget ya. Iya makanya. Dan yang terakhir, pokoknya Dwi sama teman-temannya ini beneran harus ngikutin perintah dari si warga lokal pemandunya ini. Jadi di sini cukup ribet dan lumayan aneh kan, apalagi buat Dwi sama teman-teman yang udah sering naik gunung, mereka makin bingung aja dengernya. Tapi ya udahlah, karena pengen naik gunung itu, akhirnya mereka ikutin. Toh paling ntar seiring perjalanan bisa lebih fleksibel, mereka mikirnya gitu. Nah tapi Dwi tuh kayak ngerasa beneran aneh aja, soalnya katanya dia ngelihat sendiri kalau si satu warga lokal yang jadi pemandu itu, sebut aja Mas Naryo ya, sebelum berangkat kayak semacam ngejalanin ritual dulu. Dibaca-bacain mantra sama Pak Is, si Mas Naryo ini. Terus ada tali putih, terus berlonceng di tali, dan ada di badannya dia. Jadi intinya si Mas Naryo badannya tuh kayak ditali muter, terus disisain tali panjang buat jadi semacam ekor buat dipegang masing-masing pendaki. Nah terus selama perjalanan, Dwi sama teman-temannya tuh harus jalan benar-benar megang talinya, gak boleh lepas sama sekali. Kalau kata Mas Naryo pas udah mulai jalan sih, ini tali gaib. Jadi tali yang bakal ngejagain barisan mereka dari gangguan makhluk-makhluk gaib. Jadi diusahain secara posisi pendaki tuh emang masih di antara tali itu. Dan kalau misalnya amit-amit ada yang keluar dari area tali, takutnya tuh ada setan yang berusaha ngegantiin posisinya gitu. Nah, lonceng di belakang badan Mas Naryo itu buat apa? Lonceng ini tuh bunyi kalau emang ada setan yang masuk ke rombongan dia. Jadi semacam alarm gitu, Moibi. Dwi sama teman-teman sih nggak begitu percaya ya sebenarnya. Tapi Mas Naryo nih kelihatan benar-benar serius nih sama ini. Bahkan yang awalnya dikira perjalanan bakal lebih fleksibel, ternyata beneran makin ribet. Setiap langkah tuh kayak benar-benar diatur lah sama dia. Tapi makin jauh jalan, kayaknya apa yang diomongin sama Mas Naryo tuh beneran adanya tuh Moibi. Cuaca tuh lagi biasa-biasa aja, gak ada angin, gak ada hujan. Tapi Dwi sama teman-temannya tuh bisa ngerasa kalau ada beberapa titik di jalur yang pas mereka lewatin, beneran kayak tiba-tiba kerasanya tuh ngep, rame gitu. Padahal jalanannya kosong, luas.
Dan jadi kayak tiba-tiba ada angin segede badan orang nyenggol, atau bahkan sampai nabrak mereka berkali-kali. Si Bonnie aja nih sampai hampir jatuh gitu ke lereng jurang gitu, saking kencengnya ditabrak angin. Dan si Debbie yang posisinya lagi di tengah rombongan juga pelan-pelan jadi kayak sesak nafas gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba Tias yang kebetulan di barisan paling belakang tuh ternyata nginjek lubang, terus bikin dia semacam jatuh di pinggir lereng jurang gitu. Dan pas dilihat kakinya tuh udah nyangkut di akar-akar pepohonan. Di sini dia panik nih. Dan di sini Mas Naryo nyoba buat nenangin Dwi sama temen-temennya buat jangan gegabah dulu. Biar si Mas Naryo aja nih yang nyamperin Tias, biar urutannya nggak berubah. Tapi karena Tias kelihatan teriak-teriak histeris, Bonnie langsung sigap aja tuh lari nyamperin Tias, disusul sama Dwi di urutan barisan paling depan. Mereka kayak nggak ngikutin perintah si Mas Naryo. Mas Naryo tuh ngelihat itu langsung kaget kan, karena langsung berantakan kan barisan mereka. Dia langsung buru-buru lari biar secara posisi masih sama lah paling depan. Di situ nggak lupa si Mas Naryo nih nyuruh Debbie buat tetap ngikutin arah lari mereka. Dan udah tuh Mas Naryo, Dwi sama Bonnie saling bantu lah buat nyelamatin Tias yang posisinya beneran udah dikit lagi jatuh ke jurang. Baru juga nyelamatin Tias, pas masih pada duduk di tanah gitu, tiba-tiba loncengnya bunyi kenceng banget bertubi-tubi Moy. Di sini semuanya langsung kaget. Terus pas pelan-pelan nengok ke belakang, ternyata Debbie tuh udah berdiri diem jauh dari mereka. Sama Mas Naryo, si Debbie ini langsung disamperin terus ditanya-tanyain. Tapi Debbie diem aja tuh sambil terus senyum-senyum aneh gitu. Dan untuk pertama kalinya di sini, Mas Naryo tuh kelihatan sedikit panik nih. Dan abis itu pokoknya Mas Naryo cuma nyuruh Dwi dan rombongannya untuk buru-buru cepetin langkahnya biar bisa istirahat di tempat pemberhentian berikutnya. Di situ Dwi, Bonnie, bahkan Tias pun tuh ngerasain perasaan yang sama. Ngerasa kalau Debbie ini tuh tiba-tiba berubah. Karena hampir di setiap perjalanan, si Debbie ini bener-bener matanya tuh melotot, terus suka senyum-senyum, ketawa-tawa sendiri sambil nyapa sekeliling hutan, padahal gak ada siapa-siapa. Terus full di perjalanan sampai ke titik peristirahatan itu, Debbie tuh kayak gak berhenti-berhenti senandung tapi pakai bahasa Jawa. Tapi ya masih dalam rombongan. Bahkan balik ke posisi awal, dia tuh di urutan kedua, di belakang Dwi persis. Tapi gilanya Moy,